Baik, silakan dari Thomas More tadi dari Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat baik, dari saya perwakilan dari guru. Saya guru di SMP 1 dan SMP 11. Nah, kalau di SMP ya mungkin teman-teman di Kemenang lebih bersyukur ya, alhamdulillah lebih besar dari kita satu bulan kami ya setengahnya atau kurang. Jadi kami dalam membandingkan itu kata Bapak ya, kami tetap melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pilihan kami sendiri. Saya mau menyampaikan begini Pak, kalau kami di SMP itu ada kelas 9 yang setiap tahun sudah kami agendakan anak-anak itu ada retret sebelum mengikuti ujian sekolah. Nah, biasa kendala kami dari guru-guru itu ada anak yang tidak mampu, kemudian juga mereka juga punya saudaranya atau adiknya yang mau lanjut lagi, sehingga kegiatan itu bisa menjadi kendala bagi kami guru untuk kegiatan. Gitu kan? Jadi tadi kan dikatakan bahwa ada anggaran dari pemerintah yang mungkin bisa kami ajukan proposal, dan itu akan kami jadikan sebagai bantuan tahunan untuk kelas 9 untuk mengadakan retret itu. Karena sudah Bu Juli, berapa tahun sudah diadakan itu Bu? Tanpa ada bantuan dari pemerintah? Sudah 11 tahun berjalan, tapi puji Tuhan itu kami tetap komitmen. Beberapa anak yang bisa ikut kami tetap laksanakan. Tapi kalau alangkah baiknya ada dari pemerintah untuk membantu kami, dan kami juga punya yang namanya ketua GMP yang bisa untuk memfasilitasi, mempertanggungjawabkan LPG-nya. Kami sudah pilih Ibu Devi bersama Ibu Benovi sebagai ketua dan wakil. Kami yakin mereka bisa bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan biaya yang diberikan kepada kami untuk perkembangan atau pembinaan anak-anak. Itu yang dari sekolah. Mungkin Ibu setuju ya, dari sekolah kita minta itu sebagai bantuan tahunan yang wajib, mungkin kita bantu untuk anak-anak mengadakan retret yang kelas 9 untuk sebelum melanjutkan mengikuti ujian sekolah atau ujian lainnya seperti itu. Itu dari saya. Kemudian yang kedua, saya juga dari tenaga pendidik, mungkin ya kalau misalnya bisa kerjasama dengan dinas kami, kan kami dinas kota, tidak bisa beda dengan dinas keagamaan di Kota Pontianak, kan tidak bisa disamakan untuk kebijakan dan sebagainya. Mungkin karena saya sudah mengatakan dari awal, kami sisa berempat dari honor yang ada di Podiknya, dan dengan kebijakan-kebijakan yang berubah lagi, harusnya beracu dengan data di Podik, dan saya sudah 6 tahun di Podik, saya cek aktif di Kota Pontianak, tapi karena satu persyaratan itu membuat saya juga nggak bisa untuk mengikuti seleksi yang tahap pertama. Dan jika sudah penuh di seleksi tahap pertama, ya kami yang tahap kedua tidak akan bisa ikut tes karena udah terpenuhi. Itu sih, jika memang ada kebijakan yang bisa untuk menyuarakan hal itu, mungkin kami juga minta diperhatikan, karena berempat ini sudah lumayan cukup banyak membantu juga di Kota Pontianak untuk membantu mengajar anak-anak di sekolah seperti itu. Tapi kami ya tidak bisa juga memaksa, tapi inilah yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, saya juga ikut di komunitas. Mungkin juga di komunitas itu kan di luar, jadi ketiga di luar gereja, atau kami sebagai komunitas itu kan namanya kerasulan awam yang hidup di kelompok-kelompok kecil di masyarakat. Dan saya sebagai pelayan wilayah di Muda Mudi di KTM ya, Universitas Imam Agung itu punya tiga saudara, Putri Karmel, CSE dan KTM. Dan itu juga sudah sah dari gereja Katolik, sudah ada statuta hidupnya, sudah jelas hidup rohaninya, sudah ada panduan kehidupan rohani. Dan saya berharap juga kami dari komunitas yang tidak tergabung dalam paroki bisa juga ada fasilitas. Contoh, kalau kami mau doakan bisa mungkin menyediakan gitar. Jadi untuk setiap kelompok kami ini ada ya bantuan untuk gitar untuk mereka berdoa. Jadi kami sudah ada 9 sel, ditambah dewasa ada sekitar 15, dan sudah ada sekitar 300 anggota, dan kalau satu distrik sudah sekitar 500 orang. Jadi anggotanya semakin bertambah. Dan kami sudah buka cabang di Keuskupan Ketapang, Keuskupan Sanggau, dan itu sudah keuskupan, 2 keuskupan sudah berkembang komunitasnya. Jadi kalau bisa kerjasama, kami yang di kota, saya sebagai orang muda mungkin saya juga minta, mungkin fasilitas buat kami bertumbuh dalam iman Katolik, seperti anak muda kan kebanyakan mereka ingin yang namanya mungkin belajar pujian, belajar ngensi, belajar nyanyi. Mungkin fasilitas itu bisa kami bicarakan bagaimana kami bisa mendapatkannya, sehingga teman-teman ini talentanya, spiritualitasnya atau bakat ini bisa tersalurkan dengan adanya fasilitas seperti itu. Karena saya merasa kalau kami dengan uang kas kali ya paling gitar bisa diberikan. Tapi kalau yang sel pelajar mereka tidak akan bisa kan, karena mereka ya terbatas dari orang tua. Itu sih
yang saya sampaikan dari guru, kemudian saya sebagai komunitas yang hidup di dalam masyarakat yang mungkin tidak masuk dalam paroki, karena komunitas kan biasanya beda dengan kebijakan paroki, karena kami punya statuta sendiri, kami punya pimpinan dan punya pastor moderator dan gembala sendiri, jadi kami juga taat kepada pimpinan dan gembala kami seperti itu. Jadi itu saja dari saya, mungkin bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Baik Pak, langsung ditanggapi. Karena ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bantuan untuk retret. Karena sudah 11 tahun mengadakan retret untuk anak-anak kelas 9 menggunakan biaya swadaya sendiri. Kemudian yang kedua, posisi mereka di dinas, apakah ada solusi untuk mereka bisa dimasukkan lagi? Perlu audensi ini lagi ya. Kemudian yang ketiga, ada komunitas KTM. Sepertinya tidak terlepas dari gereja ya, itu di bawah kuskupan. Kalau terlepas dari gereja bukan komunitas Katolik namanya, itu komunitas. Ya. Semua komunitas yang ada di Kuskupan Agung Pontianak ini minimal dia terdaftar di paroki lah, atau mensosialisasikan diri di paroki ya. Dan apakah untuk komunitas ini ada bantuan dari Bimas Katolik? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Perlu dijelaskan, kami jelaskan bagaimana sistem penganggaran di pemerintah. Bahwa belanja untuk 1 tahun itu sudah ditentukan tahun sebelumnya. Oleh karena itu maka kami untuk tahun 2025 sudah dikunci, sudah anggaran-anggarannya sudah ada. Termasuk juga seperti yang kami katakan tadi adalah untuk kursus persiapan perkawinan sudah ada anggarannya. Tetapi untuk bantuan-bantuan bersifat rohani lain sepertinya untuk saat ini belum ada. Namun untuk justru lebih banyak untuk guru dan penyuluh, termasuk juga nanti untuk DBP yang seperti kami katakan. Salah satunya itulah tadi. Namun untuk bantuan-bantuan yang berkaitan dengan pembangunan rohani anak-anak siswa, itu kita tidak ada memberikan semacam bantuan khusus, tetapi ada pembinaan untuk siswa-siswa Katolik, itu ada. Itu nanti yang akan dikelola oleh Bimas Katolik. Selama ini memang sudah berjalan, biasanya sampai 3 kegiatan kita undang untuk siswa-siswi Katolik yang ada di Kota Pontianak ini, terutama yang SD atau sekolah-sekolah negeri, itu sudah ada. Selama saya di sini beberapa kali sudah diadakan setiap tahun. Yeah. Hanya kalau memang khusus seperti yang Pak Thomas tadi katakan, memang kita tidak ada bantuan itu. Kita langsung khusus mengadakan kegiatan untuk anak-anak. Biasanya sampai 100 orang satu kegiatan. Itu ada. Bahkan guru juga ada kan? Hari ini juga 150 orang guru di Hotel Orchard belakang Mega Mall itu. Dari berbagai kabupaten kota datang. Mereka sudah ada yang datang, mungkin langsung mereka main-main ke mall. Nah, ini juga artinya bahwa kepedulian kita terhadap pendidikan dan kebangunan rohani umat itu sudah ada sebenarnya. Di samping juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DBP. Nah, yang kedua mengenai bagaimana revitalisasi Dapodik itu tadi ya. Sebenarnya Dapodik kalau sudah terdaftar tidak ada masalah, itu tetap ada. Bukan berarti bahwa meniadakan eksistensi kita sebagai guru, bahwa dengan adanya Dapodik itu menyatakan bahwa kita sudah resmi terdaftar di pusat sebagai guru. Ini menjadi lisensi dasar bagi kita untuk menjadi sahnya sebagai seorang guru. Tapi apakah nanti hal-hal lain itu, ya itu tadi saya katakan, karena memang kita ini semacam berada di bawah satu keluarga, dengan kepala keluarganya itu adalah orang yang memiliki pemikiran, pemahaman yang berbeda. Maka dia akan menentukan kebijakan yang sesuai dengan aturan-aturan tertentu, yang bisa saja kita menganggap itu sebagai pengabaian terhadap keinginan kita. Saya tidak mau mengatakan diskriminasi, bisa saja. Yang ketiga, masalah KTM. Nah,
PTN itu kan dari awalnya SPD kan apa? CSE. CSE ya. Itu sudah berkembang memang. Berkembang itu urusan apa saya tidak berani sampaikan gitu. Memang itu masalah itu termasuk olah keesaian bisa jadi devosionalia seperti AKC awam keluarga Stefali yang NSC awam itu yang kami bahwa kami depositnya kepada hati kudus Yesus. Itu apakah itu ada? Memang susah. Saya sebagai pimpinan di Kementerian Agama untuk Bimas Katolik tidak ada anggaran. Kemarin saya tanya dengan Mas Agus kami pergi dari AKC sendiri belum ada anggaran. Nah, maka akhirnya muncullah apa kata pendeta, upahmu besar di surga. Honor dari Allah. Kerja dari Allah pasti akan diberikan. Apa namanya providensia Dei, penyelenggaraan ilahi itu selalu ada. Tapi yakin saya, manakala kita bekerja untuk Allah, untuk gereja, maka ada saja hal lain yang diberikan oleh Allah untuk kita. Permasalahannya adalah apakah kita menyadari itu. Sering kita berpikir bahwa doa kita itu minta ini langsung dikabulkan oleh Tuhan. Belum tentu. Semua doa kita saya yakin dikabulkan oleh Tuhan. Apa bacaan Injil hari ini? Para murid meminta Yesus mengajarkan Doa mereka Bapa kami. Itu dasar. Dikabulkan, tetapi apakah dalam wujud yang sama seperti yang kita sampaikan belum tentu. Saya pernah tertarik dengan sebuah bacaan, dia mengatakan kalau Tuhan tidak mengabulkan doamu bukan berarti dia tidak mendengarkan doamu, tetapi dia percaya bahwa kamu masih mampu menyelesaikan masalahmu. Jangan katakan Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya. Tetapi boleh saja Tuhan mengabulkan doa kita dalam wujud yang lain. Seorang anak berdoa sepanjang hari di depan patung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan saya sepeda karena saya ingin sepeda. Ibunya melihat dengan sangat sedih, ibunya tidak mampu memberi sepeda. Suatu hari dia berjalan di pasar bersama ibunya. Tiba-tiba datang mobil mewah, menyenggol dia. Akhirnya dia terjatuh. Keluarlah seorang bapak. Mungkin dia itu adalah salah satu sekretaris DPP atau proviator. Waduh, kenapa anakmu? Kamu tinggal di mana? Maaf ya, iya kami tinggal di sini. Oh kamu Katolik? Iya. Paroki mana? Ini. Pak, saya juga Katolik. Saya Katolik. Oh iya. Inilah anak saya ini sering berdoa supaya diminta berikan sepeda kepada Tuhan Yesus. Saya sedih Pak. Wah, seorang bapak itu akhirnya setelah itu pergi dia ke toko sepeda. Membeli sepeda. Dia membeli sepeda dan dia antar kepada anak. Bapak Ibu, Allah mengabulkan doa kita lewat orang lain, bukan langsung. Permintaan kita juga begitu. Oleh karena itu maka bersabar. Allah senantiasa mendengarkan doa kita. Hanya kita belum sabar untuk meminta. Masalah doa bukan masalah instan, tapi perlu kesabaran dan bagaimana cara kita berdoa itu bermasalah. Kadang-kadang juga kita berdoa tidak dengan penuh iman. Sampai saya katakan, semua kita bisa menentukan orang lain. Semua kita bisa punya karisma semua. Bisa karisma untuk mendoakan orang lain. Tapi kan kita selalu merasa tidak layak. Belum beriman. Karena Yesus katakan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Bahwa iman menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai permasalahan. Jadi Pak Thomas Mori, Anda itu setengah dewa sudah dalam masalah iman, luar biasa bagi saya. Di mana-mana saya lihat statusnya. Nah, laksanakan itu sebagai guru agama. Maka inilah panggilan kita. Hanya memang karena kita memiliki para pastor yang adalah penjaga iman, para pastor, kita mesti harus selalu berkoordinasi dengan mereka. Kami rasa sampai di sini saja dulu ya, karena panitia juga sudah meminta supaya mau itu. Baik, terima kasih. Jika ada usulan, saran bisa mengirimkan langsung kepada kami di Bimas Katolik. Kami sangat menerima. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu
untuk selalu menginput data yang baik. Karena begini, jumlah umat Katolik di Kota Pontianak ini 42.000, Cibiduknya baru 32.000. Jadi ada selisih 10.000. Di mana umat Katoliknya? Jadi mohon nanti ya, data itu dari Sisduk Capil ya. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak penyelenggara nih, kemana umat kita 10.000 ini ngapa tidak terinput di Cibiduk. Padahal Cibiduk juga mengcover dari Kuburaya. Harusnya kalau Kuburaya tercover 2.000, berarti ada 12.000 yang tidak terinput. Kalau Sisduk Capil kan orang langsung buat KTP dan KK. Nah ini penting juga untuk sosialisasi. Kemudian juga mengenai rumah ibadah kita, gereja dan sebagainya. Kalau tidak salah nanti tahun 2025 ada registrasi rumah ibadah. Mohon kapel-kapel yang punya komunitas itu diregistrasi saja, karena itu nanti kalau sudah kena pajak, apalagi misalnya rumah retret, ini pernah terjadi di NTT. Nah ini saya sosialisasikan lagi supaya ini suster kongregasi ini sampai nangis dia, kena 1 miliar pajaknya karena dia bilang itu rumah penginapan. Harusnya dia mengatakan itu kapel atau tempat ibadah. Dengan artian bukan kita menipu pajak, tetapi memang betul peruntukannya untuk ibadah. Aula-aula yang besar itu ya. Maka kami di Bimas Katolik itu menyikapinya dengan mendatanya dengan kapel. Ya ada satu tempat itu beberapa buah itu ya. Mungkin ada yang bertanya, kok ini di data? Ya karena peruntukannya kapel, tempat ibadah. Jadi total kami data itu ada 92. Nah, nanti tolong untuk Bapak Ibu para DPP, penyuluh, guru agama memberikan sampaian ini kepada para suster supaya nanti tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Kesimpulannya satu, mari kita bermoderasi beragama dan marilah kita hidup rukun, damai dan sejahtera. Karena itulah kunci dari hidup bernegara. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan kami serahkan kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih untuk panitia.